I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Miguel Michael Wawor dengan NIM 2374 2010 18. Saya berasal dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, dari Fakultas Hukum kelas A123. Izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian saya, yakni untuk materi membangun karakter mahasiswa dalam lingkungan kampus. Dalam dunia kampus memiliki suasana akademik yang sangat berbeda dengan lingkungan yang ada di sekolah SMA, SMP, SD maupun TK. Karena jika kalian sudah memasuki dunia perguruan tinggi atau kampus, kita pasti akan memahami dunia baru, dunia yang dimana harus memahami jati diri sebagai mahasiswa nantinya. Strategi yang harus kita buat agar kita memahami jati diri kita dengan kita berbicara sederhana, berbicara terbuka, berbicara secara jujur, tegas, dan lugas. Saya memiliki beberapa pertanyaan yang dapat memahami jati diri kita. Yakni yang pertama adalah, siapakah diri saya ini? Jawabannya adalah jawaban-jawaban yang diungkapkan akan begitu beragam sesuai dengan kenyataan individu teman-teman sekalian. Karena pastinya semua yang mau masuk perguruan tinggi berasal dari sikap-sikap yang berbeda. Karena pertanyaan yang dibuat ini untuk memotivasi kita bagaimana kita berusaha untuk mencapai suatu kesuksesan. Karena jangan berpikir bahwa kita hanya seorang yang individunya, seorang yang tertutup, seorang yang introvert. Kita jangan berpikir selalu seperti itu. Kita harus berusaha untuk mencapai apa yang harus kita lakukan selama melakukan masa perkuliahan. Kita harus sukses, kita harus menjaga kehormatan keluarga ataupun nama diri kita sendiri. Kita harus membanggakan nama orang tua. Itu yang harus kita wujudkan setiap kita berkuliah. Pertanyaan yang kedua adalah, dari mana saya berasal? Kita berpikir jangan malu untuk mengungkapkan bahwa kita hanya berasal dari pedesaan. Kita jangan berpikir bahwa dalam kuliah orang yang berasal dari pedesaan itu selalu orang yang tersendiri. Orang yang berasal dari pedesaan, dari perkotaan, mau dia miskin, mau dia kaya, itu tidak berpengaruh. Karena dalam masa perkuliahan itu tidak memandang bahwa dia orang miskin, orang kaya, dia orang desa atau orang kota. Dia hanya memerlukan jiwa yang tegas, jiwa yang lugas, jiwa yang ingin sukses, dan harus memotivasi diri untuk sukses ke depannya. Pertanyaan ini bermaksud menyampaikan kepada kalian bahwa siapapun dan dari manapun Anda,
semuanya memiliki peluang yang sama untuk sukses di masa kuliah. Walaupun si kaya jika hanya berleha-leha dan berhura-hura, bersenang-senang, pergi ke sana kemari, tidak mau kuliah, tidak menjamin bahwa dia akan sukses. Sedangkan si miskin dengan ketekunannya biasa saja lebih sukses dari dia. Pertanyaan yang ketiga, apa yang bisa saya lakukan? Pertanyaan ini jelas akan menggiring Anda untuk mengetahui potensi yang Anda miliki, dengan maksud bisa mendatangkan keuntungan dan manfaat bagi orang lain. Jika Anda masih bingung, mulailah dengan hal-hal sederhana yang dapat mengurangi beban orang tua Anda selama Anda berkuliah. Jadi, teman-teman, jangan hanya berpikir bahwa kuliah ini orang tua bayar terus kok, jadi torang nyak apa yang biar nyandak kuliah, torang cari jajan. Teman-teman jangan berpikir seperti itu, karena teman-teman harus pikir bahwa teman-teman itu sudah di masa perkuliahan, tidak lagi di masa sekolah. Teman-teman harus berpikir, harus sukses ke depannya, harus kembali membanggakan orang tua Anda dengan prestasi yang Anda buat sendiri. Pengorbanan orang tua itu sangat besar untuk membiayai kuliah Anda. Jadi jangan berpikir untuk masih ada orang tua jadi santai-santai. Teman-teman harus berpikir bahwa kita jangan terlalu berharap terus kepada orang tua kita, karena orang tua kita itu ingin kita kembalikan dengan prestasi yang kita buat pada masa kuliah. Pertanyaan-pertanyaan pokok tersebut terjawab tentunya akan mengarahkan Anda untuk berbuat yang baik selama Anda menjadi mahasiswa dan kuliah. Anda akan berbuat sesuatu dengan tujuan dan manfaat yang jelas dan berarti bagi kehidupan. Mengetahui jati diri dan potensi yang berbeda dengan orang lain. Anda memiliki karakter, minat, dan hobi tersendiri. Oleh karena itu, jika Anda ingin mengetahui masa depan Anda sekarang, jawabannya adalah apa yang Anda lakukan sekarang bagi masa depan Anda. Untuk itu, mahasiswa perlu memperkuat karakter mahasiswanya. Dapat diketahui dari ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu, mahasiswa itu harus kreatif dan mampu memecahkan masalah dengan tepat. Yang kedua, mahasiswa yang rajin, kritis, disiplin, berpengetahuan luas, dan berwawasan global. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan baik. Yang keempat, siap mengambil resiko apapun. Yang kelima, bekerja keras dan cerdas. Yang keenam, mempunyai integritas yang tinggi. Yang ketujuh, toleran, mencintai sesama, fleksibel, dan berinteraksi. Mahasiswa yang memiliki kerangka berpikir bahwa seorang aktivis adalah mahasiswa yang sukses dalam studi, begitupun organisasi. Perlu ditanamkan agar istilah aktivis menjadi sebuah kata yang bisa diteladani oleh mahasiswa adik kelasnya kelak, sehingga tidak ada kesan bahwa mahasiswa yang aktif dalam organisasi akan ketinggalan dalam studinya, lebih-lebih sampai dapat drop out. Tentunya itu harus dihapuskan dengan bukti bahwa seorang aktivis adalah mereka yang berprestasi. Memang teman-teman sekalian, masuk dalam organisasi kampus memang itu sangat bagus. Kita lihat beberapa manfaat berorganisasi yang dapat
perkembangan kecerdasan emosional seorang mahasiswa. Yang pertama adalah media bersosialisasi. Media bersosialisasi ini kita bisa berorganisasi masing-masing, dilatih untuk bagaimana membentuk kehidupan sosial yang baik untuk semua pihak. Yang kedua itu melatih soft skill. Yang dimaksud di sini tidak hanya dapat menyampaikan ide-ide secara verbal di depan banyak orang, tapi juga bagaimana dapat melakukan negosiasi dengan baik, bagaimana menjadi motivator yang baik bagi orang-orang lain, dan bagaimana meyakinkan orang lain untuk mendukung ide kita. Yang ketiga, melatih kemampuan untuk mendengar dan menghargai orang lain. Yang keempat, belajar menghargai orang dengan berbagai tipe yang berbeda. Karena teman-teman pasti semua orang berbeda tipe. Satu hanya memikirkan diri sendiri, yang satu mau memikirkan orang-orang yang berada dalam organisasi tersebut. Jadi pasti semua orang memiliki tipe yang berbeda. Berdasarkan penjelasan di atas, maka melalui kita berorganisasi dapat disimpulkan bahwa sikap-sikap yang tumbuh sebagai bentuk kecerdasan emosional yaitu kita dapat mengendalikan diri sendiri, kita memiliki kepekaan terhadap situasi sosial dan lingkungan, kita memiliki kesadaran diri, memiliki empati terhadap orang lain, kita dapat mencintai sesama, kita dapat optimis dalam menghadapi persoalan, kita tidak mudah mengeluh, kita dapat membangunkan kepercayaan diri kita dapat memahami kemampuan orang lain, kita dapat bekerja sama dan pandai menghargai orang lain. Jadi teman-teman, sekian dari materi saya. Yang menjadi kata-kata terakhir saya adalah menjadi mahasiswa yang ingin sukses, janganlah mengutamakan gengsi. Karena teman-teman, yang akan memajukan negeri kita ini adalah kita yang mahasiswa sekarang ini. Jadi kita harus berpikir, kita harus refleksikan dalam diri kita, kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi. Sekian materi yang saya ambil pada hari ini. Terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa marilah kita sebagai mahasiswa berpikir kritis, berpikir bahwa kita yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan di negara kita. Terima kasih. Saya Miguel Wawor, saya dari Universitas Pembangunan Indonesia, mengajak untuk teman-teman adik-adik dari SMA dimanapun untuk bergabung dengan kami Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Mari kita majukan mahasiswa-mahasiswa yang berada di negara Indonesia ini. Terima kasih, shalom.